Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Salawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya, dan insya Allah kepada kita selaku umat yang tunduk dan patuh kepada ajarannya. Allahumma amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya Davita Hasanah dari tingkat 3B keperawatan akan melakukan promosi kesehatan mengenai jamban sehat, di mana supaya rekan-rekan di sini, ibu-ibu, bapak-bapak memahami dan bisa mempraktekkan jamban sehat. Selain itu juga ada tujuannya, yaitu yang pertama supaya ibu-ibu dan rekan-rekan di sini memahami mengenai pengertian jamban, jenis-jenis jamban, syarat-syarat jamban yang sehat, kemudian siapa saja yang menggunakan jamban yang sehat, kemudian kenapa kita harus buang air kecil dan air besar ke jamban yang sehat, dan ada juga tujuan ya dan manfaat menggunakan jamban yang sehat seperti itu, dengan menggunakan media poster dan PowerPoint dengan waktu 15 menit. Baik, langsung saja ya teman-teman, rekan-rekan, buka acara promosi kesehatan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman bisa kita lihat ya PowerPoint-nya di sini. Nah, jamban sehat ya. Nah, di sini ada pertanyaan ya, teman-teman, rekan-rekan. Di sini ada pertanyaan, apa itu jamban? Nah, teman-teman di sini pasti tahu ya jamban itu apa. Nah, jamban itu adalah suatu ruangan yang memiliki fasilitas untuk pembuangan kotoran manusia. Ya, yang terdiri dari tempat duduk dan tempat jongkok, dengan leher angsa ataupun tanpa leher angsa, dan dilengkapi dengan unit fasilitas penampungan kotoran manusia dan air untuk membersihkannya. Itu merupakan pengertian dari jamban ya. Next. Nah, kita bisa lihat jenis-jenis jamban. Nah, jenis-jenis jamban di sini ada 3 macam ya. Yang pertama, tanpa menggunakan air angsa. Yang kedua, kakus atau empang. Yang ketiga, menggunakan air angsa. Dari ketiga jenis jamban tersebut banyak perbedaannya. Yang pertama, tanpa menggunakan air angsa. Nah, kalau tanpa menggunakan leher angsa, ini penampungannya berupa lubang berfungsi untuk menyimpan dan meresapkan suatu cairan kotoran manusia ke dalam tanah, dan dilengkapi juga dengan endapannya di dasar lubang. Jadi kalau rekan-rekan, teman-teman di sini menggunakan tanpa leher angsa harus ditutup supaya tidak menimbulkan bau ya. Nah, untuk yang kedua, ini takus atau empang. Nah, kalau takus atau empang ini penampungannya di kolam dengan maksud supaya kotoran manusia tersebut dimakan oleh ikan ya. Kemudian yang ketiga, nah ini menggunakan leher angsa. Jadi penampungannya menggunakan tangki tank yang kedap air ya, berfungsi untuk apa? Sebagai menyimpan dan untuk proses dekomposisi ya, dekomposisi penguraian kotoran manusia seperti itu. Dan uniknya lagi, kalau menggunakan leher angsa itu pas dilakukan lehernya harus disimpan air ya. Kenapa? Supaya tidak ada lalu lalang ya, keluar masuknya hewan-hewan kecil seperti kecoa ataupun kodok kecil ya, seperti itu. Untuk yang selanjutnya, nah di sini ada gambar tadi ya, jenis jamban. Ada yang jongkok,
ada yang menggunakan hair angsa, ada yang tanpa menggunakan hair angsa, ada tamus, empang. Nah, ini yang pertama ada tempat duduk yang jamban yang jongkok ya. Nah, kalau yang sebelah kirinya, yang kedua nih ada empang ya. Kemudian yang ketiga, nah ini tempat duduk ya. Jadi konsepnya konsep duduk ya. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu syarat-syarat jamban. Syarat-syarat jamban itu sangat banyak sekali, diantaranya yang pertama ya, kita apabila membangun jamban itu harus diperhatikan lingkungannya ya, apakah ada sumber air atau tidak ya. Kalau ada sumber air itu harus minimal jaraknya 10 meter supaya tidak tercemar sumber airnya. Kemudian yang kedua, tidak menimbulkan bau ya, tidak menimbulkan bau. Kemudian yang ketiga, tidak dijamah oleh serangga ataupun tikus gitu. Kemudian yang keempat ya, tentunya tidak mencemari lingkungan ya. Yang kelima, adanya perlindungan, ada dinding, ada atap supaya menjaga privasi kita ya. Kemudian yang keenam, adanya ventilasi ya dan penerangan supaya tidak gelap ya, dan adanya sirkulasi keluar masuk udara kalau ada ventilasi ya. Untuk yang ketujuh ya, kita harus memanage ruangannya itu harus cukup dan lantainya juga harus kedap air. Dan yang terakhir yang kedelapan yaitu kita harus menyediakan sabun ya, terutama air untuk membersihkannya dan peralatan ya untuk membersihkan klosetnya. Nah, itu merupakan syarat-syarat dari jamban yang sehat ya. Untuk yang selanjutnya, nah, siapa saja yang harus menggunakan jamban? Kita semua ya. Semua elemen di dalam keluarga, mau itu bapak-bapak, ibu-ibu, bayi, balita, anak-anak, dewasa, remaja, semua harus menggunakan jamban apabila mengeluarkan kotoran manusia ya. Jadi harus dibuang di jamban yang sehat. Kadang ya, anak-anak ataupun bayi itu pampersnya itu harus atau dibuang di sembarangan tempat, misalnya di sungai, di sawah ya, atau anak-anak bahkan suka dikasih peluang supaya membuangnya supaya cepat ya di tanah aja. Nah, itu salah karena feses bayi, balita, anak, dewasa itu sama, semua berbahaya, dapat menimbulkan pencemaran lingkungan seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, mengapa sih kita harus buang air kecil, buang air besar di jamban? Kenapa coba? Nah, jawabannya yaitu karena kotoran manusia, feses ataupun tinja itu merupakan sebuah bibit penyakit ya, tempat penularan bibit penyakit ya. Seperti contohnya apa bibit penyakit tersebut? Ya, dimulai dari ada mikroorganisme, bakteri, kuman, ya. Itu. Jadi kalau teman-teman atau saudara-saudara di sini membuang kotoran manusianya di bukan tempatnya seperti di jalan, ya, di sungai, di sawah, itu akan menyebabkan bibit penyakit menyebar luas ke lingkungan, ya. Dan akhirnya apa? Masuk ke tubuh manusia dan risiko untuk menimbulkan penyakit kepada seseorang. Ya, jadi kalau sudah menjadi budaya ya membuang kotoran feses ya di sembarangan tempat seperti di tanah, misalnya sudah budaya satu kota, budaya menjadi nanti provinsi, nah nanti lama-lama akan menjadi wabah seperti itu. Jadi hindarkanlah ya. Nah, untuk yang selanjutnya di sini tujuan kita membuang feses kita di jamban ya. Tujuan kita buang air kecil, buang air besar di jamban. Tujuannya itu apa sih? Nah, tujuannya adalah supaya tetap menjaga
lingkungan yang bersih, sehat, dan tidak bau ya. Kemudian yang kedua tentunya tidak mencemari lingkungan ya. Di dalamnya tanah, kemudian air tidak tercemar insya Allah kalau kita menerapkan jamban, menggunakan jamban yang sehat. Kemudian tidak mendatangkan suatu hewan yang bisa memicu penyakit seperti apa, tikus, serangga, lalat ya. Jadi kalau ada hewan-hewan tersebut, ada risiko kita terkena penyakit seperti apa, diare, tipes, masalah pencernaan yang lainnya ya. Next. Nah, sebutkan ya apa saja manfaat buang air besar, buang air kecil di jamban. Nah, tentunya banyak sekali ya teman-teman. Namun di sini saya akan menyebutnya 3 saja manfaat buang air kecil, buang air besar di jamban. Nah, yang pertama mencegah penularan penyakit tentunya ya. Kemudian yang kedua ya mencegah pencemaran juga tadi sudah dijelaskan, mencegah terjadinya pencemaran air, tanah ya. Kemudian yang ketiga itu tidak mengundang ya, terlindungi dari serangga, tikus ya, seperti itu. Dan yang keempat, terputusnya suatu penyakit yang berhubungan dengan sanitasi, seperti itu ya. Nah, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga rekan-rekan di sini dapat mampu memahami dan mengerti mengenai materi yang saya sudah jelaskan tadi, jamban sehat ya. Dan harapannya Bapak-bapak, Ibu-ibu apabila sudah memiliki jamban, nah kita evaluasi apakah sudah sesuai dengan standar kesehatan ataukah belum ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan memberikan peluang untuk bertanya. Nah, bila rekan-rekan di sini ada yang belum mengerti dan ingin ditanyakan, boleh dituliskan di kolom komentar YouTube saya mengenai pertanyaannya ya. Nah, kuota penanyanya hanya 2 orang saja ya. Nah, untuk selanjutnya saya juga akan memberikan pertanyaan seputar materi yang saya tadi sudah jelaskan mengenai jamban sehat. Nah, kita bisa lihat di PPT ini. Nah, pertanyaan yang pertama adalah sebutkan 5 syarat-syarat jamban sehat. Nah, jawabannya bisa ditulis di kolom komentar dengan 1 orang yang menjawabnya ya. Nah, untuk yang kedua, ini pertanyaan yang kedua adalah mengapa kita harus buang air kecil dan buang air besar di jamban ya. Tulis jawabannya di kolom komentar dengan 1 orang ya. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga ini ada sebutkan manfaat kita buang air besar dan buang air kecil di jamban. Nah, itu ketiga pertanyaan yang saya berikan kepada teman-teman, semoga bisa dijawab. Jadi kesimpulannya adalah jamban merupakan suatu ruangan yang memiliki fasilitas untuk menampung kotoran manusia yang terdiri dari tempat duduk dan tempat jongkok ya, dengan leher angsa ataupun tanpa leher angsa, dengan syarat yang begitu banyak ya. Yakni tadi ada jarak sumber air dan jamban itu 10 meter, kemudian tidak berbau ya, kemudian tidak dijamah oleh serangga ataupun tikus ya. Kemudian tadi harus ada air, sabun, dan peralatan pembersih di kamar mandi, serta adanya ventilasi ruangan yang sesuai ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya tadi ada manfaat dan tujuannya sama-sama untuk supaya menjaga lingkungan kita tetap sehat, bersih ya, dan tidak bau, serta menghindari dari berbagai penyakit yang berhubungan dengan sanitasi seperti diare, tipes, dan pencernaan yang lainnya. Nah, seperti itu ya kesimpulannya. Semoga bermanfaat. Boleh nanti saya sharekan di email saya poster dan PPT-nya.
Semoga bisa diaplikasikan ya ke keluarga dan masyarakat sekitarnya ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.